Sejumlah daerah di Jawa Barat diterpa bencana akibat cuaca ekstrim yang melanda. Kabupaten Sukabumi diterjang banjir bandang merendam sejumlah rumah dan menghanyutkan kendaraan. Banjir juga menerjang 11 kecamatan di Cianjur dan memutus akses jalan keluar. Seperti apa penanganan evakuasi dan pengungsian warga serta bagaimana mengantisipasi adanya cuaca ekstrim lanjutan? Sudah bergabung bersama kami Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Dwi Korita. Dan kami juga sudah menghubungi Sekda daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman. Namun kita masih menunggu beliau bergabung. Selamat malam Bu Dwi Korita. Selamat malam Mas David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami Bu Dwi Korita. Ini banjir bandang di kawasan Sukabumi dan sekitarnya ini akibat curah hujan yang tinggi atau ada penyebab lain Bu? Baik, sebelumnya atas nama BMKG kami juga mengucapkan bela sungkawa turut prihatin atas musibah bencana ini. Kemudian penyebabnya menurut analisis BMKG sebagaimana yang telah disampaikan diprediksi mulai bulan Oktober, kami menyampaikan peringatan kewaspadaan karena di bulan November itu kami memperkirakan intensitas hujan mulai meningkat dengan masuknya musim hujan dan puncaknya itu sebagian besar berada di bulan Januari. Namun di wilayah Jawa, terutama bagian tengah dan selatan, ini mengalami puncak musim hujan. Kami memprediksi mulai di bulan Desember. Sehingga memang di bulan Desember ini sesuai prediksi terjadi peningkatan intensitas hujan yang signifikan, apalagi disertai dengan pengaruh global yaitu La Nina lemah yang berdampak pada peningkatan curah hujan juga. Jadi ada dua fenomena yang bersamaan. Yang pertama adalah menjelang puncak musim atau di puncak musim hujan, masuknya musim hujan dan terjadi di puncak musim hujan di bulan Desember ini di Jawa Barat bagian tengah dan selatan. Kemudian fenomena La Nina dan selain itu adanya fenomena regional yaitu pergerakan awan-awan yang berasal dari arah barat dari Samudra Hindia di bagian ekuator saat ini sedang sesuai hasil prediksi sedang memasuki wilayah Indonesia bagian barat. Ini pun semakin meningkatkan intensitas hujan. Selain itu terjadi juga gelombang atmosfer seperti Rossby dan Kelvin yang memacu juga pertumbuhan awan-awan hujan atau meningkatkan curah hujan. Dan fenomena atmosfer lokal itu juga misalnya ada belokan angin di wilayah Indonesia, ini juga memperparah peningkatan curah hujan itu. Itu faktor hujan. Namun selain faktor hujan, kita juga sudah mengetahui berbagai wilayah di Indonesia, termasuk juga di Jawa Barat, ini lingkungannya sudah terbuka, sudah banyak yang berubah ya, dan ada yang lerengnya terpotong ya, sungai-sungainya sudah mulai penuh sedimen dan kondisi lingkungan ini apalagi diperparah seandainya drainasenya tidak lancar itu mengakibatkan kondisi banjir longsor. Demikian. Baik, ini tadi ada beberapa hal yang Bu Dwi Korita sampaikan, baik itu dari wilayah Samudra Hindia, terus kemudian ada pertumbuhan atmosfer ya, ada gelombang atmosfer itu, atmosferik. Nah, ini semua kemudian berpadu dengan kondisi yang ada di Indonesia juga. Ini akan seberapa parah nih potensi artinya bisa bencana terjadi lagi atau extreme weather seperti yang ada saat ini? Jadi menurut analisis dan prediksi kami, fenomena yang terkait dengan fenomena global seperti La Nina lemah yang dipengaruhi Samudra Pasifik ya, kemudian juga yang dipengaruhi oleh Samudra Hindia yaitu mendinginnya suhu muka laut Samudra Hindia beserta fenomena musim hujan yang dibawa oleh angin dari arah
Asia ini diprediksi akan berlangsung menerus ya selama beberapa bulan hingga bulan Maret April ini. Jadi musim hujan plus La Nina lemah ya. Ini akan terjadi diprediksi hingga bulan Maret April, di mana puncaknya di wilayah Jawa Barat atau di Jawa ya, secara umum di Jawa di bagian sepanjang tengah hingga selatan itu di bulan Desember. Kemudian dari tengah hingga utara itu di bulan Januari. Nah, jadi kita masih perlu kewaspadaan ini paling tidak sampai bulan Maret. Secara sesaat itu misalnya, itu tadi kan bulanan yang saya jelaskan. Nah, kemudian ada fenomena yang sifatnya mingguan, seminggu maksimum 2 minggu lah ya. Itu adalah yang tadi Madden-Julian Oscillation, pergerakan awan-awan dari arah Samudra Hindia yang bergerak masuk ke wilayah Indonesia mulai dari bagian barat. Dan kemudian secara sesaat lagi yaitu gelombang atmosfer seperti Rossby dan Kelvin itu selama beberapa hari masih akan berpengaruh. Sehingga memang sangat kompleks, banyak pengaruh, namun pengaruh itu ada yang durasinya selama 5 bulan lebih atau 5 bulan ya. Namun ada juga yang durasinya selama seminggu 2 minggu, ada juga yang durasinya selama beberapa hari sampai 1 minggu, dan itu kebetulan bersamaan terjadi. Waduh. Terjadilah ekstrim. Bu Dwi Korita, artinya yang saat ini terjadi yang kita lihat gambarnya tadi ini, kemudian yang melanda wilayah Sukabumi dan juga Cianjur itu semua karena hasil dari yang Ibu sebutkan tadi, faktor-faktor itu ya. Benar. Betul. Dari beberapa fenomena. Kalau memang yang itu global sampai lokal. Baik. Kalau memang itu terjadi, diperkirakan begitu ya, diperkirakan terjadi sampai Maret nanti, itu artinya pemandangan seperti tadi akan kita lihat terus dong ya selama beberapa minggu ini ke depan. Bahkan sampai beberapa bulan ke depan. Demikian yang kami khawatirkan. Namun lokasinya berpindah-pindah, bergerak begitu. Jadi misalnya sekarang ini kan ada di wilayah Sukabumi Jawa Barat atau di wilayah Jawa Barat lah, sama DKI Jakarta. Lalu akan berpindah kemana? Nah, sesuai dengan pergerakan fenomena tadi. Jadi misalnya yang kami khawatirkan ya, selain di Jawa itu tidak hanya Sukabumi. Bisa juga di Cianjur, di Bogor. Jawa Barat itu dari katalog data kami, ini yang paling rawan dari segi seringnya dilanda bencana hidrometeorologi. Lokasinya berpindah-pindah begitu. Tergantung lahan mana yang paling terganggu, terusik oleh pembukaan lahan. Itu. Namun di Jawa tidak hanya di Jawa Barat, di Banten juga bisa, kemudian di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di DIY bisa juga mengalami. Kejadiannya tuh tinggal mengikuti waktu begitu. Dan tingkat kerusakan lahannya itu. Dan wilayahnya tidak hanya di Jawa, juga terjadi di Kalimantan, di Sumatera, di mana di situ kan curah hujan ini kan hampir merata ini, tidak hanya di Jawa Barat, di seluruh Jawa, kemudian di Sumatera, di Kalimantan, dan terus bahkan di Sulawesi. Ini kami juga mendeteksi di Nusa Tenggara juga akan terjadi, kemudian di Kalimantan, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan sebagian wilayah Papua. Mohon maaf, hampir merata. Hampir merata ya. Nah, Bu, tapi begini, tadi Bu Dwi Korita bilang bahwa ini kemudian seperti gelombang begitu, dia akan mengalir begitu, arti kemana tergantung dari cuacanya. Nah, kalau dari perakiraan cuaca atau mungkin dari pengamatan ya, itu setelah dari Jawa Barat ini, wilayah mana lagi, kemudian mana lagi yang akan kemudian terkena dampak itu secara bergiliran? Mungkin setelah ini kemana? Apakah Jawa Tengah? Nah, kalau itu kita tidak bisa memprediksi ya Pak, cuma secara umum, kalau curah hujannya ini kan relatif merata relatif merata ya. Namun mana yang dulu itu adalah lahan mana yang paling rentan, yang akan kalau antrean itu yang paling depan dapat bencana itu yang lahannya paling rentan. Jadi maksudnya Bu Dwi Korita adalah sebenarnya
curah hujan yang tinggi ini terjadi hampir merata di seluruh Indonesia dalam waktu bersamaan, begitu ya? Iya. Hanya kemudian kalau kita mau melihat bencana banjir seperti ini, ya lahan mana yang kemudian bergerak duluan begitu ya, akibat kena curah hujan yang tinggi ini ya? Begitu kira-kira ya? Maksudnya misalnya longsor ya? Iya, jadi longsor itu begitu. Yang akan longsor duluan, misalnya di Sukabumi ini kan banyak yang longsor. Yang longsor duluan itu adalah lereng-lereng yang paling rapuh. Lereng yang rapuh itu bagaimana? Yang sudah banyak terpotong. Lereng tebingnya tuh banyak yang dipotong, baik pembukaan untuk lahan, pemukiman, untuk pembukaan lahan yang lain itu yang paling rapuh. Yang sungai, kemudian yang drainasenya yang paling tidak siap gitu ya. Airnya, sehingga air itu paling sulit meresap, paling sulit untuk lari meninggalkan tempat itu. Terjadi longsor dan banjir itu kan karena air itu kan mengumpul di zona itu, baik di dalam lereng ataupun di permukaan tanah, sehingga kondisi drainase yang membuat air hujan tidak langsung mengalir meninggalkan zona rapuh itu yang menyebabkan tanah itu terdorong untuk menjadi longsor, atau air terakumulasi pada wilayah tersebut tidak bisa lari meninggalkan wilayah itu, ya itu kan maka karena dia meluap drainasenya. Iya. Maka dia meluap. Demikian. Baik. Berarti artinya tinggal menunggu waktu kapan istilahnya alam meminta pertanggungjawaban dari campur tangan manusia yang membuka-buka lahan sana sini ya Bu ya. Nah, namun seharusnya bisa dicegah, bisa dimitigasi. Harusnya dengan bisa memelihara alam tadi sebetulnya. Ya. Nah, ini kalau memang Ibu udah katakan tadi ini akan berlangsung terus sampai bulan Maret ya, atau April bahkan. Ya, Maret lah insya Allah. Ya. Mungkin April bisa juga. Baik, kapan puncaknya? Paling tidak saya ingin tahu wilayah Jakarta harus waspada, seberapa waspada gitu? Sebetulnya kalau istilahnya waspada, itu harusnya sejak November itu sudah harus waspada. Waspada itu artinya kita juga berjaga-jaga. Kalau nanti hujan datang, drainase saya sudah bagus, air hujan sudah bisa mengalir meninggalkan tempat itu atau meresap ke dalam tanah. Nah, waspada itu kita sudah berjaga-jaga mengantisipasi dengan kondisi sarana prasarana yang memadai. Sungai-sungai sudah kapasitas tampungnya sudah optimal karena sedimen-sedimen yang memenuhi dikeruk, sungai itu sudah dikeruk. Nah, itu artinya waspada. Nah, kalau sekarang sudah masuk Desember, ini kan sebagian di bagian Pulau Jawa bagian tengah ke selatan, ini kan sudah mengalami puncak musim hujan. Itu levelnya udah siaga untuk penyelamatan. Artinya udah jaga-jaga. Ini kalau ada peringatan dini dari BMKG, kan kami keluarkan peringatan dini seminggu sebelum kejadian, diulangi 3 hari sebelum kejadian, dan sampai 3 jam sebelum kejadian. Nah, siaga itu sudah menunggu peringatan dini BMKG. Begitu siaga hujan ekstrim, mengevakuasi diri meninggalkan zona yang rawan banjir. Jadi BPPD sudah tahu zona mana yang rawan banjir, mestinya kan di bantaran-bantaran sungai atau di cekungan-cekungan. Betul. Nah, kalau ada istilah siaga, itu sudah nggak mungkin memperbaiki drainase, membuat sumur resapan, udah nggak masanya lagi, tapi udah siap-siap untuk meninggalkan lokasi itu. Bahkan jalan yang bahaya itu sudah mulai ditutup, yang sudah teridentifikasi itu biasanya akan banjir. Lereng-lereng yang rawan longsor itu sudah kita tahu ini nanti lereng akan longsor, diprediksi diturap begitu ya. Jalannya ditutup, jangan lewat ke situ. Itu maksudnya siaga seperti itu. Betul. Memang kalau kita lihat Bu dari gambar, saya minta rekan-rekan produser untuk memperlihatkan gambar tadi mobil yang berusaha untuk melewati wilayah banjir juga yang terseret itu. Kita lihat ini begitu deras gambar ini. Boleh di play teman-teman? Ya, saya melihat itu. Itu ya, di tadi sungai, itu ya. Nah, mobil itu terguling dan di situ masih terdengar suara banyak sekali warga yang berada di situ. Nah, ini kan memang karena begini, saya masih
Saya masih membaca waktu itu peringatan dari BMKG. Nah, tetapi ternyata warga masih banyak ada di wilayah tersebut. Sebenarnya bagaimana ini, Bu? Apakah memang sosialisasinya yang kurang, atau memang warga aja tidak mau pindah gitu sudah dikasih tahu? Nah, ini seperti ini nih. Akhirnya terjebak di tengah banjir seperti itu yang deras dan harus terseret. Kita nggak tahu apakah masih bisa selamat nggak orangnya, atau akhirnya juga harus meregang nyawa karena terseret seperti ini. Ya, jadi ini memang sangat bagi saya ini sangat menyedihkan, ya, sangat menyedihkan. Karena apa? Yang disayangkan ada peringatan dini, tapi nampaknya artinya diterima, tapi tidak direspons dengan tepat. Tidak diindahkan begitu ya? Iyalah itu. Namun begini, memang publik itu tidak hanya di Jawa Barat, mohon maaf, kami juga mendiskusikan hal ini bahkan di dunia. Kecenderungan terutama di negara-negara yang seperti kita ini kadang kurang serius memperhatikan itu, ya. Atau tadi sebenarnya solusinya adalah sebaiknya jalan itu kalau ada peringatan dini segera ditutup biar nggak ada yang lewat di situ. Jadi sebetulnya kalau sudah ada peringatan dini, sebelum peringatan dini itu semestinya pemerintah daerah setempat, misalnya melalui BPBD, itu sudah mengerti lahan yang rawan nanti kalau banjir yang akan tergenang mana, itu sudah tahu. Bahkan BNPB itu sudah memberikan aplikasi Inaris. Jadi dengan aplikasi BNPB itu kita misalnya berdiri di sini ya, itu akan menunjukkan di sini awas rawan banjir loh. Oh, di sini rawan longsor. Jadi kalau tahu itu, begitu ada peringatan dini cuaca ekstrim, sebaiknya kita segera meninggalkan tempat itu, atau aparat setempat itu menutup lokasi itu. Itu dia. Lokasi itu. Harusnya ada juga koordinasi dengan aparat setempat ya. Betul. Baik itu mungkin setelah menerima informasi dari BMKG, baik itu BPBD maupun pihak kepolisian setempat begitu ya. Iya. Cuma ini memang demikian. Tampaknya warga juga kurang bekerja sama tampaknya ya untuk mengindahkan pemberitahuan dari BMKG. Akibatnya memang kita lihat begitu banyak rumah terendam dan juga banyak sekali kendaraan yang hanyut. Bu, terakhir Bu, boleh sedikit review ya, jika melihat bencana yang terjadi tahun 2020, apakah ini lebih parah atau kita akan menghadapi yang lebih parah lagi nanti? Sebelum itu saya mohon maaf, kalau melihat gambarnya ini rasanya kapasitas warga untuk menghindar dari situ sangat lemah, sangat kecil. Jadi harusnya ada dukungan dari pemerintah setempat karena begitu luasnya. Jadi ini nampaknya bukan hanya lokal tingkat rumahan ya. Jadi ini harus sistemik dibatasi, daerah yang rawan itu ditutup, warga sebelumnya dievakuasi lebih dahulu begitu ada peringatan dini. Nah, kalau dibandingkan dengan sebelumnya, kalau untuk wilayah Sukabumi, dari pengamatan kami sebelumnya nampaknya belum pernah sebesar ini. Tapi kalau wilayah yang di Jawa, di bagian lain misalnya Jawa Tengah, tahun lalu juga sebesar ini, Jawa Tengah. Tapi kalau untuk Sukabumi, dari catatan sebatas pemahaman kami, baru kali ini untuk Sukabumi ya. Semoga di wilayah lain tidak mengalami hal yang sama. Kalau ini kan itu juga yang kita harapkan. Sangat masif sekali. Jadi kayaknya ini bukan level individual ya yang harus merespons ya, tapi harus koordinasi bersama. Tapi ada BMKG di daerah juga berkoordinasi dengan BPBD daerah di situ untuk upaya sosialisasi. Minimal kami melakukan sosialisasi seperti itu. Iya. Baik, terima kasih Bu sudah berbagi bersama kami, dan memang kita harapkan dengan informasi ini masyarakat jadi semakin waspada ke depan karena masih ada beberapa bulan ke depan yang harus kita cermati baik-baik dan antisipasi. Terima kasih Bu Dwi Korita, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.